Saya tidak mengerti. Pokoknya apa bang tadi ada beberapa persen yang ada kemiripan. Iya. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Ya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Setelah 2 kali mangkir diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait kasus pencemaran nama baik, Lisa Mariana akhirnya muncul memenuhi panggilan kepolisian Kamis siang kemarin. Yang menarik, alih-alih gentar sebagai terlapor kasus pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selebgram bertubuh sentosa itu datangi gedung Bareskrim Polri bareng pacar baru. Mbak sama siapa Mbak itu? Kalina sama siapa itu Pak? Kalina ini ditemani yang Iya pegangan mulu. Setelah diperiksa sekitar 3 jam lamanya, Lisa langsung berkoar-koar tebar ancaman, seolah ingin menutupi posisinya yang kian tersudut, terancam penjara pasca hasil tes DNA anaknya dinyatakan negatif, bukan anak biologis RK. Dengan nada lirih menahan raut sedih, Lisa mengaku syok begitu tahu ternyata sekian persen hasil tes DNA yang digelar Pusdokes Polri, genetik putrinya ada kemiripan dengan Ridwan Kamil. Saya tidak mengerti. Pokoknya apa bang tadi ada beberapa persen yang ada kemiripan. Iya. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Ya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Kami meminta diperlihatkan sesuai dengan penjelasan Bareskrim beberapa waktu yang lalu sesudah pengumuman itu bahwa setengah dari hasil tes Pak Ridwan Kamil identik gitu, setengah tidak identik. Saya shock, saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya lihat memang ada kemiripan. Tak ayal melihat langsung ada sepersekian persen hasil tes DNA putrinya mirip dengan RK, membuka kembali asa Lisa Mariana. Modal sedikit, Lisa auto pede selangit. Bersama kuasa hukumnya ngotot mengajukan tes DNA ulang di Singapura. Saya shock tadi lihat di atas hasilnya sampai saya udah nggak bisa ngomong dan saya udah cukup. Apapun tanggapan masyarakat siapa Lisa, tapi dia bertindak sebagai ibu yang sejati mempertahankan anak-anaknya. Seolah tak mau ketenangan keluarganya yang baru hitungan pekan kembali mesra rusak, kubu Ridwan Kamil menolak permohonan tes DNA ulang Lisa Mariana. Benarkah RK ketar-ketir dengan tantangan Lisa Mariana? Entahlah. Yang pasti, pasca hasil tes DNA dirilis Pusdokes Polri, RK blak-blakan mengaku lega dan yakin dimanapun tes DNA digelar hasilnya akan sama. Secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah yaitu tes DNA. Bahwa kami keberatan terhadap mengajukan second opinion di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura. Kalau memang kalian menganggap itu 1000% identik, kenapa harus takut? Ayolah. Mau di mana aja 1000% hasilnya sama. Ya saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Verrel Bramasta menggelar perayaan ulang tahunnya yang ke-29 di 2 panti asuhan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis kemarin. Perayaan pertambahan usia Verrel, momennya bertepatan dengan anggota DPR RI tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Lantas benarkah perayaan ulang tahun Verrel kali ini untuk pencitraan meredam sorotan tajam masyarakat? Orang-orang yang datang hari ini termasuk khususnya Kak Farel, Ayahanda Ipan, keluarga dan teman-temannya selalu dalam lindungan Allah. Selalu dilapangkan hatinya oleh Allah. Selalu dilindungi pekerjaannya oleh Allah.
Berkumpul bersama anak-anak panti asuhan tepat di hari ulang tahunnya, Ferel pun terlihat haru dan matanya berkaca-kaca. Itulah pertama kalinya Ferel merayakan pertambahan usia di panti asuhan berbeda. Bulan yang lalu, Kak Ferel alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menanggung amanah masyarakat semua menjadi anggota dewan. Amin. Dan menjadi anggota dewan itu cobaannya juga banyak sekali adik-adik ya. Jadi Kak Ferel percaya selain doa kedua orang tua yang bisa melindungi Kak Ferel adalah doa adik-adik semua. Tahun ini lebih dari biasanya, itu saya mungkin lebih mengingat flashback ke masa kecil dulu gitu. Sering ke kolong jembatan ya, sering ke sekolah-sekolah pendidikan yang non formal, ke yayasan-yayasan, ke yatim piatu untuk berbagi. Dulu mendampingi kedua orang tua, sekarang orang tua yang mendampingi saya. Disadari Ferel merayakan ulang tahun di panti asuhan pada saat rakyat sedang menyoroti anggota parlemen akan menimbulkan dugaan tak mengenakan yang ditujukan kepada dirinya. Ya, seperti ingin meredam sorotan tajam masyarakat serta tudingan melakukan pencitraan. Saya udah bukan menjadi aktor atau entertainer lagi, tapi fokus utama adalah menjadi pejabat publik, menjadi anggota dewan, dan itu pun juga saya betul-betul menjaga amanah dari masyarakat yang memilih saya, bukan hanya sekedar lip service ataupun hanya status, bukan hanya kedudukan, tapi segala sesuatu yang saya lakukan, segala sesuatu yang saya perjuangkan, itu harus juga mencerminkan anggota dewan yang sesungguhnya. Bagi putra Vena Melinda dan Ivan Fadila ini, segala tudingan miring yang ditujukan kepada dirinya selaku anggota parlemen hanya bisa dibantah dengan kerja keras dan hasil yang dicapainya nanti. Selain ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat, di usianya yang telah mencapai 29 tahun, Ferel juga ingin mendapatkan pendamping hidup. Gue bisa tetap istiqomah, bisa tetap amanah, fatonah seperti doa kedua orang tua saya. Itu mungkin doa saya untuk kehidupan pekerjaan saya. Untuk kehidupan pribadi masih nggak berubah. Rasanya saat-saat ini dibutuhkan sekali pendamping hidup untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi keluh kesah pekerjaan dan juga kehidupan personal.